Pemirsa, standar pelayanan minimal atau disingkat SPM di daerah menjadi tolak ukur utama apakah sebuah daerah mampu memberikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan sosial secara layak dan merata. Lalu, sejauh manakah daerah-daerah di Indonesia sudah memenuhi standar ini? Apa saja tantangannya di lapangan dan tentunya bagaimana memastikan bahwa pelayanan dasar benar-benar sampai ke masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kami di studio Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bapak Restuari Daud. Apa kabar Pak Dirjen? Baik, terima kasih Mbak Elisa. Telah hadir bersama kami di sini. Terima kasih. Ini kalau kita lihat terkait dengan SPM atau standar pelayanan minimal ya Pak ya. Ini kan dikatakan, koreksi bila saya salah, ini merupakan sebuah amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya dua-dua pemerintahan ini harus wajib melaksanakan ini. Betul. Tapi terkait dengan SPM sendiri atau standar pelayanan minimal itu sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Mengapa dikatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang mungkin dibilangnya bahwa sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Baik, terima kasih Mbak Elisa. SPM sejatinya adalah mandat dari konstitusi. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Nah, berangkat dari sini kemudian pemerintah melaksanakan atau wajib melaksanakan pelayanan dasar bagi warganya. Apa itu pelayanan dasar? Pelayanan dasar ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara untuk supaya bisa hidup secara layak bagi siapapun, tidak terkecuali. Ya. Nah, di daerah, kemudian Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah mensyaratkan pemerintah daerah kemudian melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar yang tadi disampaikan Mbak Elisa. Ada pendidikan, kesehatan, kemudian pekerjaan umum, perumahan pemukiman, ada Trantibum Linmas, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di dalamnya juga ada bencana dan sosial tadi. Nah, di dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar ini kemudian dimandatkanlah SPM tadi, standar pelayanan minimal. Undang-Undang 23 2014 dan PP 2 2018 kemudian mengkonkretkan SPM tadi, pelayanan dasar tadi, sebagai ketentuan terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan secara minimal kepada warga negara. Nah, apa itu jenis? Jenis telah diatur di dalam PP 2 2018. Ada 43 jenis layanan dasar, 14 di provinsi, 29 di kabupaten kota. Nah, contohnya kalau yang jenis untuk di provinsi, misalnya untuk pendidikan, pemerintah provinsi wajib menyediakan layanan dasar seperti jenjang pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, vokasi, maupun pendidikan khusus, SLB dan sebagainya. Ini SPM untuk provinsi. Di kabupaten kota, kemudian pendidikan yang wajib dilaksanakan atau diberikan, contohnya adalah pendidikan anak usia dini, PAUD. Juga SD, SMP, pendidikan dasar. Kalau di kesehatan, contoh lain misalnya untuk SPM di provinsi misalnya, provinsi wajib untuk menyediakan pelayanan dasar manakala ada kejadian luar biasa lintas kabupaten kota. Atau kalau ada bencana, provinsi untuk skala provinsi ini wajib menyelenggarakan SPM itu. Kalau di kabupaten kota lebih spesifik lagi, wajib menyediakan pelayanan dasar untuk mulai dari ibu hamil, bersalin, anak baru lahir, kemudian balita, usia sekolah, usia produktif hingga lansia, penuh di sana. Pemerintah wajib melaksanakan ini. Dan itu tadi jenis. Dan untuk mutu layanan tadi, karena ada jenis dan mutu, mutu adalah jumlah dan kualitas yang harus dipenuhi. Ini ada standar teknisnya dan diatur oleh masing-masing kementerian yang menjadi pengampu. Misalnya SPM Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, SPM Sosial oleh Kementerian Sosial, SPM Pendidikan oleh Kemendikdasmen dan seterusnya. Contohnya adalah
Mutu ini bicara mengenai jumlah dan kualitas yang diberikan atas jenis tadi, 43 jenis. Misalnya untuk penyediaan mutu ini terkait dengan barang dan jasa. Barang ini kalau di perpuskesmas misalnya obat yang harus disediakan, jasa itu adalah ketersediaan tenaga pelayan nakes yang harus melayani. Nah, ini contoh-contoh. Nah, intinya bahwa SPM ini kemudian menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat atau warga negara dapat terlindungi hak-hak dasarnya. Kira-kira itu gambaran SPM secara umum. Oke, berarti tadi kalau ini kita kuncikan, berarti ada dua kata kunci di SPM itu tadi ini ya Pak, jenis penerimanya satu, yang kedua adalah mutu pelayanan dasarnya. Betul. Itu adalah kata kunci dari SPM. Tapi kalau terkait dengan evaluasi Mendagri sendiri, Pak Ardi, karena kalau kita lihat tantangan sejauh ini, tantangan terbesar apa sih yang memang dihadapi oleh sebagian besar daerah saat ini dalam pemenuhan SPM itu? Baik, kita mundur lagi dari konstitusi tadi. Konstitusi mewajibkan pemerintah atau negara untuk menyediakan layanan kepada penduduknya, layanan dasar dalam hal ini, agar masyarakat hidup layak. Populasi kita 286 juta lebih. Terlebih juga kita masih punya constraint terhadap kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ini tentunya tidak mudah, tapi kita tetap berkomitmen menjalankan konstitusi itu. Tantangan kita paling besar adalah di aspek penyelenggaraannya. Ada masalah anggaran, ini generik, masalah ketersediaan SDM yang melaksanakan, dan juga penyediaan sarpras yang terbatas. Tiga hal ini. Ditambah lagi masalah data yang sejalan dengan kondisi faktual di daerah. Jadi 4 kira-kira ini hal yang menjadi masalah di sana. Nah, bagi daerah yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, artinya yang punya kapasitas fiskal, ini relatif tidak bermasalah. Tetapi bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya relatif kecil, ini yang kemudian harus ada afirmasi. Dan kalau lihat dari jumlah yang banyak tadi, tentunya kita harus lakukan secara bertahap. Dengan jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis kita yang demikian kepulauan dan sebagainya, ini harus dengan strategi pencapaian. Nah, ini juga dipilah bagi masyarakat yang mampu, tentunya bisa memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya, kebutuhan untuk bisa survive secara alami. Tetapi bagi yang tidak beruntung, ini yang kemudian negara wajib untuk memberikan layanan terhadap ini. Nah, kami kemarin misalnya berkunjung di salah satu kabupaten di NTT, di Kabupaten Alor. Ini gambaran sarprasnya misalnya. Kabupaten Alor memiliki penduduk kurang lebih 200.000 dengan luasan kurang lebih 2.800 km persegi. Tapi di kabupaten ini hanya ada satu damkar. Kalau kita bicara SPM tadi, Trantibum Linmas untuk bencana, hanya ada satu damkar. Damkar ini pun size-nya kecil dan pengadaan tahun 2009. Nah, kondisi-kondisi ini yang kami sampaikan tadi, yang kapasitas fiskal kecil, tentunya ini yang menjadi tantangan untuk kemudian pemerintah memberikan afirmasi di dalamnya. Terlebih kita juga kalau lihat demografi kita, 8,5% penduduk kita masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ada kira-kira 23 juta penduduk kita, dan 2,3 lah diantaranya itu miskin ekstrim. Nah, berarti kan memang tantangan yang memang cukup nampak sekarang adalah SDM, berarti seperti itu ya Pak, dan juga sarana prasarana. Nah, bahkan yang terakhir itu, koreksi bila saya salah, Anda katakan terkait dengan data. Ini kan data yang digunakan dan tidak semua daerah pun mampu nih Pak dengan belum lagi keterbatasan akses. Ini bagaimana Pak terkait dengan tantangan itu Pak Ardi? Baik, kalau untuk keterbatasan daerah, kapasitas fiskal yang tidak memungkinkan, negara wajib ada afirmasi untuk itu. Kita punya berbagai pendekatan untuk mendorong daerah-daerah yang tidak mampu tadi untuk bisa kemudian memberikan layanan. Tetapi setidak-tidaknya dalam konteks penganggaran, sejatinya di dalam Undang-Undang 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), di sana telah disebutkan bahwa daerah di dalam pengalokasian atau membelanjakan DAU-nya wajib
pertama kali memprioritaskan untuk SPM. Jadi di dalam DAU sesuai ketentuan Undang-Undang 1 ini harusnya daerah mendahulukan itu. Sehingga sejatinya harusnya tidak ada masalah untuk penganggaran. Karena daerah diberikan DAU, tetapi kemudian di beberapa daerah ternyata masih tetap tidak bisa memenuhi ini. Nah, terhadap hal ini daerah tersebut itu bisa diberikan keleluasan. Oke, tidak atau belum membangun jalan, membangun sekolah, tapi tolong dahulukan dulu untuk pemenuhan SPM-nya. Sehingga kebutuhan paling dasar untuk hidup layak bagi masyarakat ini bisa terpenuhi lebih awal. Gitu. Oke, nah lalu kemudian kalau berbicara peran akhirnya di sini, apa jadinya peran utama Ditjen Bagda sendiri atau Ditjen Bagda Kemendagri dalam memastikan ini, mengawasi bahwa SPM ini dapat terimplementasi dan juga tercapai oleh seluruh pemerintah daerah dengan baik, Pak? Baik. Di dalam Permendagri 59 2021 tentang penerapan SPM telah mengatur bahwa pelaksanaan SPM ini bisa atau harus untuk penyelenggaranya dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan dari istilah saja, sisi demand dan sisi supply. Pada sisi supply ini lebih kepada bagaimana pemerintah memenuhi. Nah, ini kemudian pendekatannya bagaimana pemenuhan mutu tadi bisa dilakukan. Jadi mutu tadi jenis yang diturunkan dengan mutu tadi, ini bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Caranya adalah anggarannya harus dipenuhi secara memadai, sumber daya maupun tadi sarana prasarana. Ini dari sisi supply. Dari sisi demand, ini yang kemudian kita perlu dorong bagaimana masyarakat sendiri atau dari sisi mereka yang membutuhkan ini juga bisa mendapatkan akses itu. Nah, ini dua hal yang kemudian menjadi konteks strategi yang dilakukan. Tetapi ada hal lain lagi selain itu adalah mandat untuk melakukan pembinaan pengawasan. Nah, pembinaan pengawasan ini ada dua juga. Pertama, pembinaan teknis ini dilakukan oleh kementerian lembaga yang mengampu, kementerian teknis, ini lebih sifatnya operasional, teknis, dan pembinaan umum. Ini yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda yang tadi. Nah, ini yang kemudian dilakukan dalam bentuk pendampingan, sinkronisasi terhadap kebijakan, perencanaan penganggaran terhadap SPM sendiri, sampai kepada monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan. Karena pelaporan ini penting sebagai raport terhadap penyelenggaraan SPM, termasuk juga menjadi dasar kajian untuk menilai efektivitas dari pemenuhan kebijakan layanan publik. Pak, nanti raport ini akan dilaporkan itu secara bertahap apa seperti apa, Pak? Ada triwulan awal melalui aplikasi dilaporkannya atau seperti apa sebenarnya? Baik, jadi pelaporan yang disusun ini oleh tim, ada sekretariat bersama di tingkat pusat, dilakukan secara reguler, triwulanan, 4 kali dalam setahun, dan pelaksanaannya pun paperless, tidak menggunakan dokumen, daerah tidak mengirimkan dokumen, tetapi melalui aplikasi e-SPM, jadi berbasis website. Nah, memang ada kendala untuk beberapa daerah yang mengeluh tidak punya jaringan internet. Kalau untuk kondisi-kondisi ini biasanya ini difasilitasi oleh oleh provinsinya, sehingga secara umum pelaporan ini itu tetap dapat difasilitasi dan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Hanya kepatuhan terhadap pelaporan ini yang memang menjadi PR kita untuk terus didorong. Oke, baik. Nah, ini kan yang kalau terkait anggaran, ini mungkin ngeri-ngeri sedap ya, Pak. Seperti itu, harus ada evaluasinya juga, harus ada mungkin bagaimana pengawasannya. Tapi mungkin bagaimana akhirnya mekanisme dari pembinaan Kemendagri sendiri dalam memastikan pemerintah daerah ini mengalokasikan anggarannya tadi, Pak, secara memadai, konsisten, mungkin seperti itu, untuk tadi bahwa untuk program-program dan kegiatan yang pemenuhan SPM tadi. Baik, pertama tadi kembali lagi tadi mandat
Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD memerintahkan DAU prioritas untuk membiayai atau memberikan prioritas bagi SPM untuk dibiayai dalam belanja. Nah, ini menjadi modality pertama. Nah, yang kedua yang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dalam hal ini adalah melakukan pembinaan mulai dari hulunya. Pada saat penyusunan perencanaan penganggaran di daerah mulai dari RKPD sampai kepada penyusunan APBD itu didampingi untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tadi kemudian program kegiatan itu betul-betul ada di dalam dokumen perencanaan maupun dokumen kebijakan yang ada di daerah. Nah, hal lain adalah monitoring evaluasi. Hal lain lagi terkait dengan pendampingan, supervisi khusus, termasuk juga pembinaan khusus, coaching klinik yang diberikan untuk memampukan daerah bisa menyelenggarakan. Dan yang berikutnya, daerah diwajibkan punya RAD, Rencana Aksi Daerah. Ini merupakan semacam peta jalan. Ini ada yang sifatnya tahunan, ada yang 5 tahunan. Sehingga daerah punya semacam peta jalan bagaimana mereka akan melakukan dalam tahapan tertentu untuk program dan kegiatannya. Dan yang terakhir ada insentif dan disinsentif. Bagi daerah yang baik akan diberikan reward, ada SPM Award, bahkan nanti ke depan nanti ada insentif fiskal. Dan untuk daerah-daerah yang masih belum berkinerja baik, ini tentunya ada pendampingan. Teguran pasti ada, tetapi tetap diberikan afirmasi untuk supaya suatu ketika mereka harus mampu. Jadi lebih bersemangat juga ya Pak. Agar ya, lebih bersemangat. Oke, Pak Ardi, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dan saya masih bersama Pak Ardi. Pak Ardi, tadi kalau kita membahas, tadi udah dibahas pengawasan ya, bahkan ada penghargaan awardnya di situ, insentif bagi mereka yang melakukannya. Nah, tapi kalau kita berbicara berdasarkan trend line 5 tahun di sini terakhir ini, bagaimana tentunya terkait dengan perkembangan indeks pencapaian SPM itu sendiri, Pak, atau IPSPM ya, ini secara nasionalnya. Betul. Penilaian terhadap SPM tadi disampaikan Mbak Elisa dilakukan melalui IPSPM, Indeks Penerapan SPM. Sesuai dengan PP 2 2018, IPSPM ini dihitung dari 2 variabel tadi yang disampaikan di awal, terhadap mutu dan terhadap layanan yang diberikan. Sebelum PP 2 2018, penilaian ini hanya dilakukan terhadap mutu saja. Begitu daerah bisa menyiapkan, misalnya di puskesmas ada obat, ada nakes, selesai sudah. Tetapi dengan PP 2 2018, SPM ini dihitung dengan menambah 1 variabel lagi, yaitu tadi jenis layanan. Mutu 20% dan layanan 80%. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi bagaimana barang, jasa, atau produk layanan diberikan, tetapi juga bagaimana daerah bisa memberikan layanan terhadap target sasaran yang diberikan. Sebagai contoh misalnya, ada 500 orang ibu hamil, gitu. 500 orang inilah yang kemudian menjadi target yang harus diberikan. Berapa persen yang bisa diintervensi untuk pemenuhan layanannya? Ini yang kemudian tidak sekedar membeli barang, tetapi juga bagaimana SPM ini juga menyentuh masyarakat. Itu IPSPM. Nah, kita lihat tren tadi yang disampaikan Mbak Elisa dalam RPJMN kemarin 2019-2024. Di 2019 capaian kita 52%, dan di akhir 2024 ini meningkat menjadi 87,86%. Trennya positif, dan kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada daerah-daerah tertentu yang secara kinerja sangat baik dan mendukung pelayanan terhadap warga yang membutuhkan. Ini sangat membanggakan. Dan ini kemudian menjadi baseline pada RPJM kita berikutnya, 2025-2029. 87,86 tadi. Nah, perkembangan kita sampai triwulan ketiga tahun ini sudah pada kisaran 69%, tepatnya 68,7%, dan ini masih akan terus berkembang meningkat sampai akhir tahun, karena ada juga kurang lebih 77 lebih daerah yang belum melaporkan. Sehingga kami berharap nanti di awal Januari kita punya
apa gambaran berapa capaian SPM di 2025 ini menyambung yang trendline 5 tahun tadi. Tapi kalau kita lihat trennya selalu oke, Pak. Tren positif selalu. Trennya selalu positif. Selalu positif. Oke. Ini kalau karena kalau kita lihat lagi, koreksi bila saya salah di sini Pak Ardi, bahwa berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021, ini kemudian kita kan berbicara strategi akhirnya. Strategi seperti apa mungkin yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda sendiri dalam mendorong Pemda untuk tidak hanya memenuhi pencapaian SPM saja, tetapi juga dia harus terus juga tadi ada syaratnya kan melapor di sini dan juga mencapai batas minimal SPM dan juga menggunakan capaian SPM ini sebagai dasar peningkatan kualitas, bukan hanya memenuhi syarat aja nih. Ya, gimana nih Pak Ardi? Baik. Jadi ada istilah menuju SPM 100%. Nah, itu. Menuju 100% ini didasari tadi dari undang-undang kita yang mensyaratkan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali harus mendapatkan layanan secara minimal untuk kebutuhan hidup secara layak. Sehingga sejatinya tujuan kita adalah SPM 100%. Tadi kita baru 87,86%. Berarti kalau kita bercermin dari angka kita 2024, masih lebih dari 13% warga negara yang sejatinya harus menjadi target dan harus disentuh yang belum mendapatkan layanan untuk SPM-nya, layanan dasar atau kebutuhan dasarnya. Nah, ini sekali lagi dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, dan tadi mungkin di awal sudah juga sempat disinggung, ada dua pendekatan: memperbaiki mutunya, bagaimana mutu itu harus bisa dipenuhi 100% sesuai standar di dalam NSPK dari masing-masing SPM. Yang kedua adalah bagaimana pencapaian terhadap sasaran yang harusnya itu disentuh oleh pemerintah. Kita masih punya PR terkait dengan hal yang kedua ini. Sebagai contoh misalnya, pada tahun 2025 ini, target itu adalah merupakan setting kita atau rencana kita di 2024. Ibu hamil 500 tadi misalnya, kita perkirakan atau kita analisis 2024, apakah iya betul di 2025 sebanyak 500? Nah, ini yang banyak miss untuk pencapaian 100%. Sehingga kemudian salah satu strateginya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan edaran kepada pemerintah daerah bulan Mei 2025, meminta kepada daerah untuk melakukan pemutakhiran terhadap data target. Sehingga data yang akan dihitung itu mendekati real atau mendekati fakta atau kenyataan di lapangan. Agar supaya juga tidak ada warga masyarakat yang harusnya mendapatkan layanan kemudian terlewatkan. Dan ini dilakukan pada selambat-lambatnya triwulan ketiga. Dan ini akan kita lanjutkan pada RPJMN yang akan datang, agar supaya memastikan tadi mutu maupun target layanan ini suatu ketika bisa tercapai 100%. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak, ini saya sempat baca ada yang menarik terkait dengan Ditjen Bangda mendorong melalui pelaksanaan Monef terpadu tingkat pusat, Pak. Itu maksudnya apa sih, Pak, terkait dengan hal itu? Ini tujuannya apakah tadi untuk memantau juga secara aktual data-data yang tadi lebih tepat seperti itu, atau seperti apa, Pak, sebenarnya? Ya. Monef terpadu tingkat pusat sejatinya ini sudah kita wadahi di dalam sekretariat bersama. Seperti disampaikan oleh Mbak Elisa tadi, bahwa SPM ini tidak hanya merupakan tanggung jawab daerah, pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat melalui kementerian lembaga yang 6 tadi, itu tergabung di dalam sekretariat bersama, dan kemudian mengagendakan kegiatan monitoring, evaluasi hingga penilaian di dalam 1 tahun itu melalui berbagai kegiatan. Ada yang turun ke lapangan, misalnya tahun ini kita mengagendakan 3 regional di Jakarta, kemudian di Bandung untuk regional barat, dan di Makassar untuk timur. Ini semata-mata untuk mendorong, memastikan bahwa apa yang dilakukan di daerah sesuai, sekaligus juga kita mendapatkan masukan hal-hal yang perlu kita perbaiki pada tahapan berikutnya. Nah, itu yang kita lakukan bersama-sama dan diikat di dalam tim bersama tadi di pusat. Oke, berarti ada beberapa daerah memang yang sudah yang sudah menerapkan SPM ke provinsi
DKI Jakarta mungkin salah satunya yang juga sudah melakukan ini, Pak? Baik, ada beberapa daerah ini terus meningkat yang memiliki kinerja baik untuk penyelenggaraan SPM. Kalau kita lihat, ini memang rata-rata daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau di luar Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, ini yang punya kinerja baik untuk penyelenggaraan SPM-nya. Kalau kabupaten, misalnya Kabupaten Bogor, kemudian di Wonosobo, itu yang daerah-daerah di Jawa ini terutama yang punya kinerja yang baik. Kalau kota, ada Kota Makassar, ada Kota Tangerang, dan kota-kota yang punya kapasitas fiskal. Ini yang sudah masuk di dalam, kalau kategori kita ini tuntas dalam penyelenggaraannya. Karena itu ada beberapa kriteria, semakin banyak mereka dapat memenuhi bidang atau indikator di dalam IP SPM tadi, indeks penerapan, ini mendapatkan peringkat yang baik. Dan itu yang tadi disampaikan kepada daerah ini, diberikan reward dalam bentuk SPM Award. SPM Award, oke. Insentif-insentif yang juga diberikan. Insentif ya, diharapkan ke depan. Nanti bisa juga diikuti dengan fiskal untuk merangsang atau memotivasi daerah untuk segera bisa memenuhi kewajibannya tentunya. Oke, apa mungkin pesan dan juga harapan dari Kemendagri sendiri kepada seluruh pemerintah daerah dan juga masyarakat terkait dalam hal ini, Pak Ardi, untuk menjamin bahwa hak dasar warga negara ini melalui penerapan SPM tadi tercukupi, terpenuhi seperti itu? Baik, karena ini melibatkan banyak pihak, tentunya pertama komitmen. Seluruh pihak yang terkait, pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri. Karena masyarakat juga turut berpartisipasi di sini. Yang kedua adalah meningkatkan strategi penyelenggaraannya tadi. Memastikan anggarannya tersedia, SDM dengan kapasitas atau kompetensi yang cukup, memadai, sarana-prasarana pendukung yang juga bisa mendukung ini diperlukan untuk itu, termasuk konsolidasi penganggaran, sumber-sumber penganggaran yang ada yang perlu juga dikonsolidasikan. Nah, yang berikutnya adalah tadi rencana aksi daerah yang tadi menjadi peta jalan ini juga harus dilaksanakan secara konsisten. Dan yang berikutnya tentunya pelibatan seluruh elemen masyarakat. Karena setidak-tidaknya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sekolah misalnya, ada sekolah swasta yang juga turut menyelenggarakan fungsi pendidikan, ada rumah sakit swasta juga demikian, sehingga ini suatu kolaborasi yang sejatinya harus terbangun. Kalau sebelum saya masuk ke closing statement Pak Ardi, tapi saya ingin tanya tadi, harapan-harapan ini kan pinginnya tuh tercapai, tidak hanya sampai sebatas harapan saja ya Pak Ardi, tapi untuk membangun konsistensi tadi, tentunya apakah ada hal yang memang harus meningkatkan strategi sendiri untuk SPM agar bisa tadi ya diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ini seperti apa nih Pak Ardi? Oke, pertama untuk memastikan terlaksana tadi langkah-langkah strategi, baik dari sisi supply maupun sisi demand. Unsur pemaksa berikutnya adalah sesuai ketentuan, daerah manakala tidak melaksanakan dalam tanda kutip bisa diberikan sanksi terhadap kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana disampaikan di awal, SPM ini adalah urusan wajib pelayanan dasar. Secara lebih spesifik lagi, dari 6 urusan wajib tadi, ada 43 jenis layanan dasar yang harus dilaksanakan, diprioritaskan sebelum yang lain itu dikerjakan. Sehingga dalam tanda kutip, untuk mendorong ini harus dilaksanakan dalam konteks-konteks tertentu, ini tentunya juga perlu didorong. Selain itu, dari soft approach, pembinaan, itu tetap juga dilakukan. Bagaimana daerah diajak untuk bisa ikut serta, ini yang lebih penting, secara mandiri. Karena ini juga kembali lagi kepada komitmen baik mulai dari kepala daerah sampai kepada perangkat daerah terkait tentunya. Ini kalau kita lihat komitmen, konsisten, dan terakhir komunikasi sama kompak yang terakhir ya Pak kompak, ya? Kolaborasi. Kolaborasi. Betul. Jadi berhasil semuanya. Oke, terakhir mungkin Pak Ardi, apa yang memang menjadi closing statement Anda dengan harapan bahwa memang betul bahwa SPM ini tadi ya, kita harapkan bahwa penerapannya pun ini tepat sasaran untuk semuanya dan berhasil tadi SPM 100% ya Pak? Baik. Silakan Pak Ardi. Terima kasih. Kami berharap sekaligus juga menghimbau dan mendorong khususnya pemerintah daerah termasuk masyarakat melalui kesempatan ini untuk sama-sama kita dukung
penerapan SPM secara optimal. Karena setidak-tidaknya dengan penerapan SPM, pertama, kita dapat memenuhi hak dasar masyarakat secara minimal untuk bisa hidup secara layak. Yang kedua adalah SPM ini juga bisa menjadi acuan untuk penyusunan program dan rencana pemerintah. Karena di sana terukur, kita bisa juga nanti mengevaluasi bagaimana langkah kebijakan program pemerintah berikutnya. Menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan. Yang ketiga, SPM ini juga bisa mendorong pemerataan pembangunan. Nah, tadi kalau untuk daerah 3T, terdepan, terluar, terpencil, ini juga didorong untuk memberikan pelayanan secara minimal dengan standar yang sama secara nasional, maka berarti daerah-daerah ini juga sejatinya, seyogianya juga akan memperoleh atau mendapatkan pelayanan standar dari negara. Dan yang terakhir, tentunya SPM ini juga akan mendukung pembangunan nasional, karena langsung atau tidak langsung ini juga akan turut untuk menekan angka kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting, termasuk juga untuk program-program pemerintah di bidang kesehatan. Kita tertinggi untuk TBC misalnya, TB gitu, untuk penyakit-penyakit malaria dan sebagainya, yang juga bisa dilakukan dengan pendekatan SPM. Contoh yang dilakukan dalam Astacita sekarang atau Quick Wins, Bapak Prabowo, makan bergizi gratis, kemudian pemeriksaan atau cek kesehatan gratis juga menjadi bagian yang sebenarnya juga dilakukan di dalam proses penerapan SPM tadi. Dan yang di ujungnya tentunya diharapkan ini bisa mendukung investasi kepada sumber daya manusia kita. Indeks pembangunan manusia atau dulu kita kenal dengan IPM, karena di sana kita bisa melihat atau mengukur seberapa besar, seberapa baik derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakat kita. Karena kembali lagi goal kita adalah 2045 Indonesia Emas. Indonesia Semua Emas berperan penting sekali dalam hal itu ya Pak. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Ardi tentunya atas perbincangan kita hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan tadi standar pelayanan minimal bersama dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bapak Reswardi Daud. Saya Eliza Hasan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.